ini pokok bahasan kita. Kita akan bongkar sedikit tentang teologi atau Injil kemakmuran ya, atau prosperity gospel atau prosperity theology. Pertama, jadi ada 5 kesalahan fatal dalam teologi kemakmuran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perjanjian Abraham adalah alat atau sarana untuk memperoleh hak-hak materi. Mereka ya, perjanjian Abraham yang bersifat kekal rohani di tangan guru-guru palsu teologi kemakmuran ini dijadikan alat atau sarana untuk memperoleh hak-hak materi. Perjanjian Allah dengan Abraham atau disebut dalam teologi disebutnya Abrahamic Covenant, itu Kejadian 12, 15, 17, 22. Allah membuat perjanjian dengan Abraham itu menjadi salah satu dasar teologis dari Injil kemakmuran. Edward Powson dalam bukunya Spreading the Flame, ini ya penerbitnya lalu tahun diterbitkan, menuliskan pandangan kalangan Injil kemakmuran tentang aplikasi dari perjanjian ini. Jadi pandangan orang-orang teologi kemakmuran terhadap perjanjian Abraham itu ini ya. Jadi ini Edward Powson ini menyelidiki, mengadakan penelitian, studi tentang apa yang dianut oleh ajaran teologi kemakmuran. Nah, mereka memandang perjanjian Abraham itu seperti ini. Orang Kristen adalah keturunan rohani dari Abraham sehingga menjadi ahli waris dari berkat-berkat iman Abraham. Gak salah sampai situ ya? Betul kan? Kita mewarisi apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Tetapi terusannya yang gak enak. Warisan berkat Abraham ini diwujudkan terutama dalam hak-hak materi. Ini yang salah. Karena justru yang utama perjanjian Allah dengan Abraham adalah keselamatan umat manusia dari dosa. Ujung-ujungnya karya salib Kristus. Kita yang ada dalam antrian ke neraka diselamatkan, masuk dalam antrian masuk surga. Justru yang rohani yang utama, tapi di tangan teologi kemakmuran. Ya. Jadi yang utamanya bagi mereka hak-hak materi. Atau dengan kata lain, Injil kemakmuran mengajarkan bahwa tujuan utama dari perjanjian Abraham adalah supaya Allah memberkatinya secara materi ya. Dalam semangat inilah para proponen atau para pendukung Injil lain, jadi Injil kemakmuran ini Galatia yang pertama menyebutnya sebagai Injil lain, Injil yang berbeda, lain berbeda dari Injil Kristus. Dan kalau baca di rumah, siapapun yang menyebarkan dan memeluk Injil yang lain ini, Galatia yang pertama mengatakan apa dengan tegas? Terkutuklah mereka. Jadi bukan main-main ya. Jadi dalam semangat inilah para proponen Injil lain ini banyak menyelewengkan teks dalam Alkitab. Salah satu contoh Galatia 3 ayat 14. Jadi mereka sengaja menyelewengkan penafsiran ayat-ayat dalam Alkitab supaya mendukung apa yang mereka anut ya. Ini Galatia 3 ayat 14 kan berbunyi seperti ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Benar, sampai ke situ kan benar. Yang menarik, mereka mengabaikan bagian kedua dari ayat tersebut. Jadi mereka hanya mencomot, bahkan dari satu ayat pun mereka bagi dua, lalu mereka hanya ambil bagian pertama. Cuman ini aja. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi mereka mengartikan ini terutama sebagai berkat materi. Nah kalau sebenarnya dilanjutkan Galatia 3 ayat 14 ini dibaca sampai selesai, terusannya ini yang saya kasih warna kuning. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Keselamatan, hal yang rohani. Jadi janji kepada Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia yang bukan Israel sebenarnya. Tapi sampai kepada kita dalam wujud apa? Bukan materi yang terutama. Tapi Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Nah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita kan dalam kelahiran kembali. Ada 4 hal yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Ngulang ya, masih ingat? Saya nguji jemaat. Yang pertama kita dibasuh dengan air murni dari sorgawi, diampuni dari dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat. Yang kedua, diberikan hati yang baru. Lalu ketiga, diberikan roh yang baru. Yang keempat, diberi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itulah pengurapan. Itulah pengertian definisi pengurapan yang benar. Sekali kita menerima saat kita dilahirkan kembali, jaminan masuk sorga, materai.
Jadi nggak bisa orang yang sudah lahir kembali itu murtad. Ya, karena sudah dimeterai kan. Masa sih nggak ngerti artinya meterai, Pak? Kalau satu surat sudah ada meterai itu berkekuatan hukum sudah, nggak ada yang bisa gugat. Sampai itu terwujud. Nah kalau di sana ada yang mengajarkan orang Kristen bisa murtad, pasti orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Orang Kristen abal-abal atau Kristen KTP itu ya. Jadi bagian kedua sengaja mereka cut, mereka potong bahkan dari ayat yang sama. Coba ya lanjut. Abraham sendiri tidak pernah menjadikan berkat materi sebagai tujuan hidupnya. Kalau mereka mau mempelajari kisah hidup Abraham secara lengkap ya. Karena yang ia nanti-nantikan adalah kota yang dibangun oleh Allah, jelas dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 10. Ibrani 11 berbicara tentang iman dan tokoh-tokoh iman ya. Dan yang ia rindukan adalah tanah air sorgawi, Ibrani 11 ayat 16 jelas. Jadi walaupun sudah dapat Kanaan, sudah dapat kelimpahan harta yang luar biasa, Abraham enggak tuh ngejar itu semua. Enggak tuh menganggap itu paling berharga. Karena sekali lagi perjanjian Abraham tujuan utamanya adalah keselamatan secara rohani. Jadi Abraham melihat Yesus, ya, walaupun berapa ribu tahun dari zamannya Abraham ke zaman penggenapan janji Allah, Yesus datang ke dunia, tapi Abraham melihat itu. Tuhan kasih itu harta lahiriah melimpah termasuk tanah Kanaan. Enggak tuh, saya menantikan Mesias yang muncul dari keturunan saya. Penggenapan janji Abraham yang lewat pengorbanan Yesus itu berkat Abraham jatuh ke semua bangsa di dunia sehingga kita bisa beribadah seperti ini. Oke ini ya, ini yang pertama. Jadi perjanjian Abraham yang diselewengkan mengarah terutama kepada hal materi itu salah, tidak Alkitab ya. Itu error fatal yang pertama dari teologi kemakmuran. Sekarang yang kedua, karya penebusan Kristus mencakup dosa kemiskinan lahiriah. Baca dulu ya. Dalam jurnal Biblioteka Sakra, ahli teologi Ken Charles dalam artikelnya menuliskan klaim para penganut Injil kemakmuran bahwa kesembuhan fisik dan kemakmuran finansial termasuk yang disediakan dalam karya penebusan. Sementara Kenneth Copeland, ini kalau yang baru dengar kata Kenneth Copeland ini suhunya teologi kemakmuran. Gegeduknya kalau kata orang Sunda ya, ini yang menyebarkannya dengan luar biasa. Nanti sama-sama istrinya dia. Ya. Sementara Kenneth Copeland, salah seorang proponen terkemuka Injil kemakmuran, berkata bahwa prinsip dasar kehidupan Kristen adalah mengetahui bahwa Allah telah menimpakan dosa, kesakitan, penyakit, duka cita, dan kemiskinan kita kepada Yesus di Kalvari. Jadi ketika Yesus mati di atas salib, Yesus enggak cuma menanggung dosa kita, hukuman atas dosa kita, tapi katanya termasuk menanggung kemiskinan kita. Maka bagi penganut teologi kemakmuran, miskin di dunia ini termasuk dosa. Dan pengalaman saya sudah banyak ketemu orang yang seperti itu, gitu ya. Nanti saya bersaksi, kita selesaikan dulu ya. Maka menurut mereka, kesembuhan lahiriah dan kemakmuran jasmaniah adalah bagian dari hasil karya salib Kristus. Sehingga kata kaya dalam teks 2 Korintus 8 ayat 9 pun mereka salah tafsirkan sebagai kekayaan finansial. Jadi kita baca ya 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, gitu kan. Jadi ayat Alkitab yang sebenarnya berbicara tentang hal rohani, jadi kaya miskin di sini, kita tuh miskin karena dosa. Dalam antrian masuk neraka, ini loh maksudnya miskin di sini. Tapi karena Yesus mau merendahkan diri, ingat ya, Filipi pasal 2, 5-11 kita sudah belajar, dia mengosongkan dirinya dalam keserupaannya dengan Allah, dia benar-benar Allah, dia mengosongkan dirinya, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah Yesus jadi miskin itu maksudnya begitu. Dia yang Allah rela menjalani itu supaya kita menjadi kaya. Kayanya kita tuh apa? Yang tadinya kita miskin, berdosa, siap-siap masuk neraka, sekarang kaya secara rohani dalam pengertian apa? Menjadi ahli waris sorga. Jadi ini jelas rohani loh. Teks ini maksudnya, tapi mereka jasmanikan ya. Ini ya. Padahal konteks pembicaraan Paulus adalah justru kebalikannya, yaitu hal kekayaan rohani.
Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa karya penebusan Kristus telah membuat mereka kaya secara rohani atau memperoleh keselamatan kekal. Maka Paulus menasihati mereka untuk rela melepaskan kekayaan materi duniawi mereka kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Jadi kalau mereka menafsirkan ayat ini tidak keluar konteks, bacalah ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Satu perikop, satu pasal secara keseluruhan. Bahkan di ayat berikutnya nih di 2 Korintus 8 ayat 14, ayat yang lain, Paulus dengan jelas mendefinisikan bahwa pengertian kaya di sini adalah kaya secara rohani. Jadi begini loh, kalau kita sudah menjadi kaya secara rohani, sudah dijamin masuk surga, kekayaan yang gak ada bandingannya loh. Siapa yang orang paling kaya sekarang di dunia? Siapa? Elon Musk. 1 juta kali kekayaan Elon Musk nggak ada bandingannya dibanding kekayaan kita, keselamatan surga, jaminan surga. No, besar itu. Ya, kita kaya di situ. Nah, karena secara rohani kita sudah kaya, maka secara lahiriah kita rela melepas kekayaan materi. Dalam konteks jemaat di Korintus, di sekitar kamu banyak jemaat yang kekurangan. Lepas itu, relakan untuk bantu mereka gitu. Makanya ciri orang yang sudah kaya secara rohani, dilahirkan kembali, dia itu nggak pelit. Ya, makanya kalau jaminan Allah orang yang sudah diubahkan seperti ini, ngapain gereja maksa-maksa kasih jemaatnya supaya kasih persepuluhan? Nanti dia kalau sudah sadar akan kekayaannya secara rohani, dia pasti memberi, gitu ya, sukarela. Berapapun yang dimiliki, tapi dia memberi dengan sukacita dan sukarela. Ini ya. Jadi poin yang kedua ya, karya penebusan Kristus mencakup dosa kemiskinan. Saya dulu di Bandung pernah ikut satu seminar penginjilan yang mengadakan Hagai Institute, terkenal. Coba nanya ke hamba-hamba Tuhan. Terkenal karena yang ngumpul adalah orang-orang kaya. Kalau ikut seminarnya mereka tuh, ini seminar penginjilan tapi tingkat elit. Biayanya mahal. Bukan untuk hamba Tuhan, pendeta ecek-ecek kayak saya miskin, bukan. Tapi saya dapat berkat ini karena gembala saya di Bandung dapat berkat, dia ada yang menraktir, menanggung biaya masuk, tapi karena dia berhalangan datang, lalu diberikan kepada saya gitu. Dan gantiin tante ya, tante udah dibayarin orang, di Lembang loh, di hotel. Kalau nggak salah 3 hari 2 malam, wah pokoknya enak aja. Seminar penginjilan tapi wah kita enak di sana. Nah ketika pulang, saya menumpang seorang peserta seminar yang sama yang kebetulan rumahnya di Bandung, bawa mobil dia. Saya numpang dia pulang ke rumah. Nah dia salah satu contoh ini, penganut teologi kemakmuran banget. Jadi dia menganggap kemiskinan itu dosa. Jadi dalam perjalanan pulang ngobrol. Lalu setelah dari obrolan itu, setelah dia menangkap bahwa saya pendeta miskin, pendeta miskin, dia apa coba yang dia perkatakan? Bertobat. Karena dia menganggap miskin itu dosa. Benar. Ini real. Orang-orang di sana tuh dididik dalam kebenaran yang salah, ya ketidakbenaran. Gitu. Jadi saya senyum-senyum dalam hati, tapi saya nggak mau debat karena sudah menangkap dia penganut teologi kemakmuran kelas berat. Jadi membangga-banggakan usahanya, keberhasilannya, dan dia sempat bilang, "Bro, harus bertobat." Saya pikir, oh saya miskin tuh dosa ya. Padahal Yesus katakan, Yesus sendiri selama ada di dunia bagaimana? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Betul kan? Yesus miskin loh gak punya. Jadi yang miskin-miskin nih, jemaat, yang penting kita kaya. Yang penting kita gak males kan kalau secara lahiriah kan, mau berusaha. Oke ya, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dalam pandangan teologi kemakmuran, orang Kristen memberi untuk mendapat kompensasi materi dari Tuhan. Tahu arti kata kompensasi? Imbalan, balasan. Mereka itu dididik memberi itu seperti ini. Baca dulu ya. Satu karakteristik menyolok dari para ahli teologi kemakmuran adalah kesalahan pandangan dalam hal memberi. Seharusnya kita memberi karena kasih, ya. Kasih kepada Allah, termasuk memberi buat pekerjaan Tuhan, dan kami hamba Tuhan pun karena kasih kepada Allah ya. Gitu ya. Jemaat didorong untuk memberi secara murah hati, habis-habisan, dengan dalih yang kedengarannya rohani. Seperti
kita terpanggil untuk menopang secara finansial pekabaran Injil ke seluruh bumi. Ya. Kedengarannya rohani kan, benar. Nah, tetapi motivasi sesungguhnya bukanlah kasih kepada Allah, melainkan apa yang disebut oleh Robert Tilton sebagai law of compensation atau hukum kompensasi, hukum imbalan, hukum balas-balasan gitu kan. Coba kita lihat ya. Menurut hukum ini yang katanya didasarkan kepada Markus 10 ayat 30, kembali mereka menyelewengkan penafsiran ayat Alkitab yang untuk menjadi dasar ajaran mereka. Yang katanya didasarkan kepada Markus 10 ayat 30, orang Kristen harus dengan murah hati memberi karena Allah akan membalas lebih dari yang diberikan. Maka tindakan memberi adalah bagian dari siklus yang akan membawa kita ke tingkat kemakmuran yang terus bertambah. Jadi kayak investasi bisnis. Ya. Coba jujur, kalau kita lama di Pantai Kosta Karismatik, ini yang diajarkan kepada kita. Jujurlah, saya dulu penganut fanatik mereka dan saya katakan jujur, saya diajari begitu. Memberi karena yakin Tuhan akan membalas lebih besar, ya, berlipat ganda. Jadi kata Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda itu udah ucapan yang wajar. Tapi mereka tujukan itu kepada hal materi. Lalu lagu favorit mereka kalau pujian apa? 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Tuhan akan membalas pemberian saya. Secara materi. Ada ayat itu, tapi sekali lagi konteksnya kalau kita pelajari dengan benar terutama tidak ditujukan kepada hal lahiriah. Lanjut dulu ya. Sebagaimana Gloria Kaplan, nah, tadi suaminya Kenneth Copeland, sekarang istrinya Gloria Kaplan ya. Menuliskannya dalam bukunya, dia menulis buku berjudul God's Will is Prosperity. Jadi judul bukunya aja sudah kehendak Allah adalah kemakmuran ya. Ini penerbitnya dan tahun diterbitkan. Dia berkata seperti ini dalam bukunya. Beri $10 dan terimalah $1,000. 100 kali ganda ya. Beri $1,000 dan terimalah 100.000 dan seterusnya ya. Semakin besar kamu memberi, kamu dapat 100 kali lipat. Ini dia dasarkan kepada Markus 10 ayat 30 ya. Nah, pokoknya menurut dia, dia tulis dalam bukunya. Kalau nggak percaya silahkan beli bukunya dan baca. Pokoknya Markus 10 ayat 30 adalah deal yang sangat bagus. Jadi hubungan dengan Allah yang bersifat kudus, rohani, dia turunkan derajatnya, dia nistakan, dia hinakan, dia hujat menjadi deal bisnis. Ya. Penasaran nggak dengan Markus ayat 10? Bacain mah. Markus 10 ayat 30. Baca, buka. Coba yang paling cepat bacakan. Jemaat. Markus 10 ayat 30. Baca dengan keras. Penasaran kan? Ini deal yang bagus loh, membuat kita semakin kaya. Wah, kacamata yang kurang tebal. Ya, baca yang keras. Pak Primus saja ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Sudah Pak, sudah cukup. Bacanya segitu aja. Kan kebiasaan mereka potong-potong ayat. Udah Pak, yang penting itu kan yang mendukung teori saya. Dapat balasan berapa katanya Pak? 100 kali lipat. Nah ini. Deal yang sangat baik kan dengan Allah. Jadi kalau kita memberi 10.000 kita dapat berapa? Kali 100? 10.000? Menggiurkan ya, jadi Kristen seperti ini, menggiurkan nggak? Makanya jangan heran kalau gereja mereka dipenuhi dengan jemaat, seperti saya bilang minggu kemarin. Kayak semut loh kalau lihat jemaat masuk ke gereja mereka itu saking banyaknya. Siapa yang nggak tertarik lah, 10.000 kasih jadi 1 juta, tambah kaya saya. Ya. Pemahaman imbalan 100 kali lipat secara kontekstual. Kalau kita baca teks Alkitab ini dari Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31, demikian firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau."
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Poin pertama, teks ini berbicara tentang imbalan, pahala, rewards bagi murid-muridnya yang setia mengikut Yesus dan berani menyangkal diri, meninggalkan semua yang dimilikinya di dunia ini, baik relasi sosial dan harta duniawi, demi Yesus dan kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik ayat ke-28 dan ke-29 untuk menjaga pemahaman teks ini secara kontekstual. Nah, kalau kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayat 24, lalu Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayat 23, ayat ini paralel menyatakan perkataan Yesus tentang syarat mengikut Dia, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan di versi Lukas pasal 9 ayat 23, teks ini demikian jelas mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ya, jadi penyangkalan diri dan memikul salib merupakan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menjadi murid Yesus. Nah, kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-14 ayat 33, di sana dituliskan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Jadi kerelaan untuk melepaskan segala yang kita miliki, hal-hal duniawi, merupakan tanda orang yang sudah diubahkan hatinya dan siap mengikut Yesus secara penuh, secara mutlak, menjadikan Yesus satu-satunya pribadi yang terutama dalam kehidupannya. Lalu kalau kita baca Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 38, di sana menyatakan bagaimana kita pun diharuskan merelakan meninggalkan relasi sosial kita. Dan di sini bahkan dipakai contoh dalam relasi sosial yang paling dekat, yaitu keluarga. Ya, coba kita baca ayat yang ke-37. "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Apakah Yesus sedang mengajarkan kita dalam ayat ini untuk membenci atau menelantarkan orang tua atau keturunan kita? Tentu saja tidak. Tetapi sekali lagi, relasi sosial bahkan yang terdekat sekalipun dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan anak kita, itu adalah relasi yang terbatas hanya dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sedangkan relasi dengan Yesus, relasi dengan darahnya yang mahal, itu akan membuat kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Dia, kebahagiaan abadi, ya, hidup yang kekal. Jadi jelas kita harus menempatkan relasi kita dengan Kristus di atas segalanya. Nah, kalau kita berani melepaskan relasi sosial kita, bahkan dengan orang-orang terdekat kita sekalipun, keluarga kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita, justru kita memiliki kesempatan untuk membawa mereka, untuk memenangkan mereka, untuk bersama-sama dengan keluarga kita masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Tentu saja ini bukan pengorbanan yang kecil, ya. Bukan penyangkalan diri,
bukan sikap memikul salib yang mudah bagi kita. Bahkan kita mau tegaskan bahwa kita mengajarkan yang bisa melakukan ini adalah hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Karena sikap seperti ini jelas bagi orang dunia, bagi manusia-manusia duniawi merupakan kebodohan ya. Kalau harus mengorbankan segala yang kita miliki di dunia ini untuk mengikut Yesus demi Injilnya Kristus. Sekali lagi, kelahiran kembali yang mengubahkan kita, mampu melihat bahwa karunia rohani, hal-hal rohani, hal-hal kekekalan jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Bahwa hubungan yang diikat oleh darah Kristus jauh lebih penting daripada hubungan yang diikat oleh darah dan daging kekeluargaan secara sosial di dunia ini. Sekali lagi jangan salah, Yesus tidak sedang mengajarkan untuk kita membenci atau mengabaikan keluarga kita, orang tua kita atau anak-anak kita, tetapi justru oleh pernyataan ini Yesus sedang menegaskan bahwa di tengah-tengah keluarga kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam yang bisa membawa seluruh anggota keluarga kita masuk ke dalam iman di dalam Kristus. Nah, poin yang kedua, jadi tentu saja imbalan yang akan diterima oleh murid yang setia adalah termasuk hal-hal jasmania sekarang di kehidupan ini dan terutama di masa kerajaan 1000 tahun damai, di mana orang percaya yang mengalami kelimpahan dan kedamaian di masa pemerintahan Kristus di bumi ini akan mengalaminya tembus sampai kepada kekekalan ya. Jadi hal-hal yang lahiriah jasmania tentu saja merupakan bagian dari karunia berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi ini poin yang ketiga. Sekali lagi, penekanannya adalah hal rohani. Orang yang akan menerima semua itu adalah orang yang sudah menerima keselamatan, sudah dilahirkan kembali, sudah memiliki hati baru, sudah diubahkan fokus dan orientasinya kepada hal-hal di atas, bukan di bumi. Ya, kita sudah pelajari ini dalam teks Alkitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 6. Orang seperti ini justru rela melepas yang duniawi seluruhnya, semuanya demi Kristus dan bukan sebaliknya seperti yang diajarkan oleh para penganut, para guru-guru palsu, para pengajar teologi kemakmuran. Sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan, ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus, maka kita akan mampu melepas segala hal di dunia ini. Bahkan ego kita, diri kita sendiri, dan semua kita persembahkan bagi Kristus. Ini dasar kekristenan yang utama, sebagaimana Yesus sendiri meneladankannya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, dan kehendak Yesus agar kita menaruh perasaan, pikiran yang ada dalam Kristus dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memberi berdasarkan motif yang salah. Sementara Yesus justru mengajarkan kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, apalagi dengan Allah. Kita memberi kepada sesama manusia aja, Yesus mengajarkan tidak berharap balasan, apalagi kepada Allah, karena Dia sudah terlebih dahulu memberi kekayaan yang tak ternilai, yang roh. Tapi para guru dan penganut teologi kemakmuran adalah orang-orang yang unregenerated, belum dilahirkan kembali. Mereka nggak bisa melihat karunia rohani, nggak bisa menyadari nilainya yang tak terhingga. Makanya mereka masih ngejar yang dunia. Ya. Jujur loh, kita harus saklek loh, tegaskan. Guru-guru ajaran palsu teologi kemakmuran itu belum dilahirkan kembali. Karena kalau orang yang sudah dilahirkan kembali itu fokusnya lain, nanti kita lihat ya. Ini Yesus mengajarkan memberi tanpa mengharapkan balasan kepada sesama ya. Ini ada di Lukas 6 ayat 35. Para guru palsu teologi atau Injil kemakmuran mengajar murid-murid mereka untuk memberi karena dengannya mereka akan menerima imbalan yang lebih besar. Law of compensation. Tuhan akan memberi. Bahkan tentang persepuluhan pun itu kan yang ditekankan kalau ngambil Malaikat 3 ayat 10 itu kan
bawalah persepuluhan gitu kan. Lalu ujilah Tuhan, apakah dia tidak membuka tingkap-tingkap langit gitu kan. Udah hafal ayatnya kan. Itu loh, jadi ketika memberi persepuluhan pun yang dibayangkan, sampai ada kesaksian lucu loh waktu saya bantu pelayanan di Bandung. Ada jemaat yang demi memberi persepuluhan sampai pinjam. Karena bayangannya itu Pak, Bapak heran kan? Bapak aja heran loh. Apalagi sudah belajar Alkitab banyak nanti. Karena yang dia kejar, itu loh Allah membuka tingkap-tingkap langitnya itu loh balasannya. Padahal kan nggak benar. Nah harusnya gembala tuh mengajarkan loh. Kalau saya mengajarkan persepuluhan sudah tidak berlaku di zaman perjanjian baru. Tapi harusnya mengajarkan memberi itu. Nah kalau persepuluhan pinjam kan udah salah. Di zaman perjanjian lama pun salah gitu. Karena persepuluhan itu 1/10 dari bersih yang kita dapatkan. Kalau pinjam bukan pendapatan ya. Tapi karena yang diajarkan salah, yang ditekankan Allah membuka tingkap-tingkap langit lalu mencurahkan berkatnya ke harian kita. Pinjam dulu deh buat persepuluhan. Nah, saya ikuti kisah orang ini, sekarang diberkati dia usahanya. Inilah bahayanya. Ketika ajarannya sudah salah, praktek imannya salah, tapi kemudian Allah izinkan terjadi seperti yang dia mau. Dia diberkati loh. Nah ketika apa yang dipraktekannya salah secara ajaran, tapi Tuhan beri, Tuhan izinkan justru berhasil, dia makin tenggelam dalam kesalahan. Itulah yang saya takutkan. Karena orang-orang Kristen sekarang sudah pada zaman seperti itu loh. Karena mereka tegar tengkuk dalam kesalahan mereka, teologi kemakmuran, udah Tuhan kasih saja. Biar mereka semakin sesat. Nah saya takut ketika Tuhan izinkan justru terjadi buah dari iman yang salah ini, justru itu cara Tuhan untuk menetapkan tempatnya di neraka. Kalau kita pelajari Roma pasal 1 kan demikian. Makanya ayo loh, kalau dengar lagi khotbah saya ini cepat bertobat ya. Jadi ngeri ya, bukan main-main. Oke lanjut. Jadi ini yang ketiga ya, sudah clear ya. Memberi itu harus karena mengasihi Allah, bukan mengharapkan imbalan. Sekarang yang keempat. Iman adalah kekuatan spiritual dari diri sendiri yang menuntun kepada kemakmuran lahiriah. Ini definisi iman mereka. Jadi walaupun mereka sebut Yesus, walaupun mereka bawa-bawa Alkitab, mengutip ayat dalam Alkitab, tetapi ya sebenarnya yang mereka imani ini ya, Mbak. Ketika gereja ortodoks memahami iman sebagai percaya dan mempercayakan hidup kepada pribadi Yesus yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal, itu ya iman yang benar kan pengertiannya itu. Para guru Injil kemakmuran mendefinisikannya seperti ini. Iman adalah kekuatan spiritual, energi spiritual yang olehnya kita mengatur dan mengendalikan dunia ini. Oleh kuasa iman seperti inilah hukum-hukum dunia roh berfungsi. Itu pengertian iman mereka. Jadi walaupun mereka buka Alkitab, punya Alkitab yang sama dengan kita, tapi definisi iman mereka tidak ngikutin definisi Alkitab gitu ya. Oke lanjut. Dalam bukunya The Laws of Prosperity atau hukum-hukum kemakmuran, Kenneth Copeland, kembali ke Kenneth Copeland ya, suhunya teologi kemakmuran. Kenneth Copeland menulis, ada hukum-hukum tertentu yang mengatur kemakmuran dinyatakan dalam firman Allah. Iman membuat hukum-hukum itu bekerja. Jadi katanya, Allah sudah menuliskan dalam firman-Nya di dalam Alkitab memang ada hukum-hukum yang mengatur kemakmuran duniawi lahiriah dan iman membuat hukum-hukum itu bekerja untuk kita. Artinya kemakmuran itu menjadi milik kita ya. Ini jelas-jelas sangat menyimpang ya dari ajaran Alkitab. Maka bagi mereka iman bukan perubahan hati yang dianugerahkan Allah yang membuat semua tindakan manusia berpusat kepada Allah dan kehendak manusia ditaklukkan kepadanya hanya bagi kemuliaannya. Jadi ini pengertian iman yang benar. Di tangan mereka, para penganut teologi kemakmuran, iman adalah kekuatan spiritual dalam diri manusia yang diarahkan kepada Allah ya. Sangat jelas teologi apapun yang memandang iman, terutama sekedar alat atau sarana untuk mendapatkan keuntungan materi duniawi, bukannya pembenaran di hadapan Allah oleh karya Kristus, haruslah dengan tegas kita nyatakan sebagai tidak alkitabiah dan dengan demikian salah dan sesat, maka harus ditolak, dihindari, dijauhi, bahkan guru-gurunya diekspos. Ini pengertian iman mereka.
Di tangan mereka iman adalah kekuatan spiritual dalam diri manusia yang diarahkan kepada Allah. Jadi Allah tuh korban kekuatan yang ada pada diri manusia. Allah harus menuruti apa yang menjadi maunya saya. Ini loh pengertian iman di tangan para penganut teologi kemakmuran. Ini yang keempat ya, definisi iman yang salah. Nah ini terusannya dari yang keempat. Yang kelima, maka karena mereka mempunyai pengertian definisi iman seperti itu, maka doa pun menjadi alat untuk memaksa Tuhan memberikan kemakmuran lahiriah, kesuksesan duniawi. Saya akui loh, dulu sebelum saya bertobat, saya masih fanatik banget Pantekosta ketika saya berdoa ini kok. Makanya tanya istri saya, sekarang tuh saya malas ikut-ikutan perhimpunan doa mereka, ibadah doa mereka. Tanya istri saya. Kalau kita sudah dibaharui hati dan roh kita, lalu kita masuk dalam ibadah doa yang seperti ini, roh kita nggak tentram loh. Doa kerjanya cuma minta-minta hal-hal duniawi, sampai nangis-nangis, sampai berjam-jam tahan loh mereka doa. Tapi isinya yang begitu, kesembuhan lahiriah, lalu kesembuhan sakit rohani nggak didoakan, supaya orang bertobat masuknya, supaya mencintai firman, enggak. Muter-muter di sana, doanya itu berjam-jam tuh. Nah kita kalau sudah memiliki pemahaman firman yang benar, malas ikut doa seperti itu. Doa kita nggak seperti itu lagi. Tuhan semakin ubahkan saya, mampu mengasihi engkau, mampu melihat realitas ilahi lebih lagi lewat kebenaran firman ya. Oke. Nah, para guru Injil kemakmuran dalam khotbah-khotbah mereka seringkali menekankan bahwa ini yang mereka katakan ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Dia ambil tuh Yakobus 4 ayat 2. Mereka mendorong dan memotivasi kita untuk berdoa bagi kesuksesan pribadi dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana Creflo Dollar menuliskan, ini salah seorang guru palsu ya, pengajar teologi kemakmuran. Dia tuliskan dalam bukunya, ketika kita berdoa, kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan. Maka Allah tidak memiliki pilihan lain kecuali memenuhi doa kita. Itulah kunci untuk mendapatkan hasil sebagai seorang Kristen. Gitu kan? Ada ayatnya di Alkitab yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa, percaya Allah sudah memberikan. Tapi di tangan para guru palsu teologi kemakmuran, ini seperti kunci memaksa Allah mau nggak mau. Kalau kita berdoa yakin mobil Porsche atau Lamborghini sudah kita dapatkan, Allah tidak ada pilihan lain kecuali memberikan mobil Porsche dan Lamborghini kepada kita. Nah, ketawa kan jemaat? Ini bukan lagi lucu, aneh, tapi sudah konyol, menggelikan, ridiculous kata bahasa orang Inggris. Ajarannya udah sampai nggak masuk akal seperti ini loh. Makanya namanya dia Creflo Dollar yang dikejar. Tapi dia sekarang sukses. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Buku-bukunya yang dia terbitkan, yang dia tulis dan terbitkan, bagaikan kacang goreng. Kalau saya ketemu ada kenalan saya bawa buku-bukunya dia, buku-bukunya Joseph Prince, buku-bukunya Joel Osteen, saya bilang apa? Bakar tuh buku. Jadi ini loh, ya. Lanjut. Tentu saja berdoa untuk meminta kepada Tuhan berkat pribadi yang bersifat lahiriah bukan berarti salah. Boleh ya, kita mengajarkan, minta. Yang lahiriah, nafkah kita sehari-hari, kalau yang udah berkeluarga, buat istri anak kita, ya minta. Kita mengajarkan dan itu memang tidak salah, ya. Saya ulang, tentu saja berdoa untuk meminta kepada Tuhan berkat pribadi yang bersifat lahiriah bukan berarti salah. Ingat doa yang diajarkan Yesus ya dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Matius 6 ayat 11. Ini kan meminta hal jasmani, tapi kalau orang sudah dilahirkan kembali, tahu batas. Jadi Yesus tidak mengajarkan, Tuhan berilah kami mobil Porsche dan Lamborghini secukupnya. Itu sih bukan kecukupan lagi, bukan kebutuhan lagi ya. Geli kan, jemaat dengarnya juga geli. Tapi orang-orang ini, jutaan orang mengikuti guru-guru palsu ini tanpa merasa aneh. Sesuatu yang salah dalam diri mereka. Belum dilahirkan
kembali ya. Oke, lanjut. Tetapi para penganut Injil kemakmuran terlalu bernafsu menjadikan doa sebagai alat bagi orang percaya untuk memaksa Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan duniawi mereka. Dalam Injil atau teologi kemakmuran adalah manusia, kita, bukan Tuhan, menjadi titik fokus dari doa. Kalau kita pelajari doa Bapa kami ada satu ungkapan yang berkata apa? Jadilah kehendak. Jangan harap itu diajarkan kalau kemakmuran. Tuhan itu hanya jadi alat. Jadi karena pengertian imannya suatu kekuatan atau energi spiritual yang ada dalam diri manusia yang diarahkan kepada Allah, maka doa pun mendikte Allah, ya, memperalat Allah. Kayak kalau dalam film si Genie di dalam botol, maha kuasa dia. Bisa melakukan apa saja, bisa membuat apa saja, memberikan apa saja. Tapi dia tunduk kepada orang yang pegang botol. Gosok-gosok keluar, apa yang kau inginkan Tuhan? Masa sih Allah diperlakukan seperti itu? Ya? Kita sudah belajar tentang kekudusan. Ya. Ini menghujat banget gitu kan. Makanya kalau Allah sudah menetapkan tempat para guru palsu ini di neraka, nggak heran kan? Karena mereka sudah menghujat Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi tetaplah fokus doa itu Allah, kehendak Allah, bukan free will-nya manusia. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, apa yang menjadi kehendakmu? Kehendak bebas saya, free will saya tundukkan kepada itu dan saya berbahagia. Beda ya, yang sudah lahir kembali dan yang belum. Oke, lanjut. Itu yang kelima ya. Berarti ini masih lanjutannya, agak panjang tentang doa. Sungguh sangat mencurigakan bahwa mereka kembali mengabaikan bagian kedua dari teks Alkitab di mana Yakobus mengajarkan hal berdoa tersebut. Jadi tadi mereka cuplikan bagian pertama dari ayat, coba kita lihat lagi ya biar jelas. Nih mereka cuplik dari Yakobus 4 ayat 2. Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Nah mereka artikan kalau saya mengingini sesuatu lalu saya berdoa pasti saya mendapatkannya. Itu, makanya mereka cuplik ayat ini. Tapi kalau mereka mau fair, hermeneutiknya sehat, baca dong ayat berikutnya, gitu loh maksudnya. Nah Yakobus 4 ayat 3 lanjutannya berkata seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ayat yang ini diabaikan. Jadi yang digembar-gemburkan dari mimbar ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga tidak. Padahal kalau kita baca sampai ayat yang ketiga, ini loh ajaran firman yang benar. Allah tidak menjawab permintaan egois, selfish, berpusat kepada diri manusia, duniawi manusia, yang tidak menghormati namanya. Allah tidak akan jawab doa-doa seperti itu. Kembalikan lampu kuning di pikiran kita. Hati-hati loh. Kalau kita mendapatkan apa yang kita doakan tuh bukan berarti Allah yang menjawab dalam pengertian, dalam perkenanan Allah, rencana Allah yang kekal. Bukan berarti itu loh. Kita bisa mendapatkan apa yang kita doakan walaupun kita berdoa salah. Karena kita berdoa itu untuk memenuhi nafsu daging kita. Kita bisa dapatkan, tapi jangan bilang itu dari Allah loh. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi untuk dipakai sehingga kita semakin hati-hati loh mengartikan. Jadi kalau pengajaran firman-Nya sepotong-sepotong nggak lengkap, banyak orang tidak mengerti hal seperti ini. Lanjut dulu ya. Alkitab mengajarkan supaya kita menaikkan permohonan kita dalam doa ya. Contohnya Filipi 4 ayat 6. Baca nanti di rumah ya. Berdoa meminta tuh Allah mengajarkan lewat firman-Nya ya. Akan tetapi Injil kemakmuran terlalu memfokuskan doa-doa mereka kepada keinginan manusia. Sehingga mendidik orang untuk berdoa secara egois, dangkal, superficial. Superficial itu palsu, kelihatan luarnya doang ya. Yang tujuan akhirnya bukan kemuliaan bagi Allah. Doa seperti ini berangkat dari ajaran tentang iman yang salah yang nomor 4 tadi, menuntun orang dalam usaha memanipulasi Allah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini sebenarnya adalah satu usaha yang sia-sia. Allah nggak bisa dimanipulasi.
Allah nggak bisa diperalat manusia. Allah nggak bisa diperintah-perintah dan didikte oleh manusia. Sekali lagi, maka ketika doa mereka, doanya salah tapi mereka mendapatkan apa yang didoakan, hati-hati loh. Jangan bilang itu dari Allah, berarti doa saya benar. Belum tentu bisa aja itu cara Allah untuk seal, memastikan, semakin memastikan tempat kita di neraka. Kaitkan lagi dengan ajaran Roma pasal yang pertama ya. Karena kalau kita sudah ditegur berkali-kali, kita mengeraskan, menegarkan hati dalam teologi kemakmuran, bisa jadi nanti apa yang kamu doakan Tuhan kasih, sehingga kamu semakin yakin dalam kesalahan kamu, dalam kesesatan kamu. Dengan demikian kamu memastikan tempatmu sendiri di neraka. Ini loh yang paling berbahaya. Kutuk Allah yang paling berbahaya itu loh, bukan fisik, tapi secara rohani. Ketika Allah lepas tangan, menyerahkan kita kepada keinginan kita. Roma pasal yang pertama. Ada loh waktunya Allah begitu. Kalau kita udah ditegur, dinasihati nggak mau dengar, ya, oke, lanjut, ya. Satu usaha yang sia-sia ya, mencoba memperalat Allah, walaupun itu kelihatan berhasil, hati-hati ya, hati-hati. Sikap doa yang justru melawan apa yang Yesus ajarkan, yaitu jadilah kehendakmu. Apapun yang kita doakan, mau tentang berkat lahiriah jasmani, mau tentang kesembuhan, mau tentang apapun yang kita inginkan dalam dunia, di akhir doa kita boleh meminta. Tapi di akhir doa dengan kesadaran dan pemahaman iman yang benar, kita berkata, jadilah kehendakmu. Karena kalaupun kita minta, lalu Allah tidak memberikan, kalau itu kehendak Allah, pasti itu yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak ngerti, kenapa Allah nggak ngasih apa yang saya minta. Kita nggak ngerti, seringkali kita nggak ngerti, kecewa lah gitu. Tapi kalau kita hidup dalam pengajaran firman yang benar, kita yakin kalau Allah nggak memberi, karena itu yang terbaik buat saya ya. Ini ayat-ayatnya nanti baca ya. Jadi 5 error dari teologi kemakmuran ya. Kita sudah dapat sekarang pengajaran ini. Hati-hati, semakin jeli, semakin cermat mewaspadai ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini. Nah sekarang catatan terakhir ya. Catatan terakhir tentang Injil kemakmuran. Yang pertama, lebih dari seabad lalu, berbicara di depan jemaat terbesar saat itu, Charles Spurgeon berkata, saya percaya bahwa adalah sikap anti-Kristen dan tidak kudus bagi orang Kristen untuk menjalani hidup ini dengan objek mengumpulkan kekayaan. Anda mungkin protes dan berkata, tidakkah kita seharusnya bekerja keras dan berusaha semampu kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang yang bisa kita dapatkan? Anda boleh melakukan itu. Dan saya percaya ketika Anda melakukannya, bisa jadi Anda sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan adalah ketika kita hidup dengan objek mengumpulkan kekayaan, itu yang anti-Kristen. Gitu loh. Jadi kalau hidup kita fokusnya mengejar kekayaan duniawi, itu sebenarnya tidak alkitabiah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi Spurgeon mengajarkan bedakan loh. Karena ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu saya nggak boleh ngejar keuntungan. Misalkan saya pengusaha, misalkan contohnya. Jadi saya nggak boleh mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kan dari situ saya menjamin kehidupan karyawan saya, betul kan? Membayar gaji mereka, lalu mengembangkan usaha saya lebih lagi. Oh jangan salah saya bilang, itu nggak salah. Jadi mengejar keuntungan, kekayaan itu tidak salah. Tetapi itu menjadi salah ketika itu menjadi objek kehidupan kita. Menjadi tujuan utama. Menjadi ambisi terbesar. Mengalahkan yang lain, bahkan yang rohani. Itu yang Spurgeon katakan anti-Kristen. Tidak sesuai dengan ajaran firman. Jadi kalau di sini ada rencana usaha, usahalah dengan jujur. Kami sebagai hamba Tuhan mendoakan usahanya berhasil, mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya, rekeningnya tambah gemuk, tapi dengan cara yang halal, itu tidak salah. Dan bahkan jemaat bisa melakukan itu seperti kata Spurgeon, sambil melayani pekerjaan Tuhan. Artinya, walaupun kita bekerja giat, kan memang kalau bekerja harus giat. Firman memerintahkan, jangan malas, kalau malas jangan makan. Lalu kalau melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk
Tuhan. Sebagai pengusaha begitu kan? Saya harus tahun ini dapat keuntungan yang meningkat dari tahun kemarin. Tapi kalau hati kita sudah diubahkan, roh kita sudah diberikan roh yang baru, lalu Roh Kudus ada di dalam hidup kita melakukannya itu tidak sebagai ambisi yang terbesar, tidak sebagai tujuan hidup yang utama. Artinya kalau sebagai pengusaha saya ada peluang mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, tapi itu membahayakan kehidupan rohani saya, membahayakan relasi saya dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan Allah, mending saya rugi. Itu. Jadi nggak salah ya cari untung besar-besaran. Orang usaha emang cari untung. Kalau nggak boleh cari untung ya udah orang Kristen berarti nggak ada yang usaha. Tapi sekali lagi yang penting hatinya sudah diubahkan. Makanya kalau ada orang Kristen ketika mendengar khotbah saya langsung keberatan, protes. Jadi orang Kristen nggak boleh bersenang-senang ya. Sudah capek bekerja, dapat gaji, penghasilan, lalu nggak boleh buat senang-senang. Saya bilang, Alkitab nggak melarang menikmati hidup ini. Baca pengkhotbah. Alkitab nggak melarang, itu anugerah Tuhan. Makan, minum, bersenang-senang dari penghasilan kita yang halal. Tapi yang jadi masalah, kita memiliki takut akan Allah nggak dalam hati kita? Kita sudah dilahirkan kembali nggak? Karena orang yang sudah dilahirkan kembali, tahu batas. Bersenang-senangnya kalau sampai membahayakan yang rohani, dia tidak akan mau. Tapi kalau dia sudah dilahirkan kembali, setia dalam pengajaran firman, syakah proskuneo di hadapan Allah, ya boleh bersenang-senang. Kita kan ada rencana jalan-jalan ya Pak Primus. Masa nggak boleh? Untuk keluarga kita, istri kita, anak kita boleh. Tapi kita akan melakukannya di dalam Tuhan, gitu ya maksudnya. Oke ya. Nah, jadi yang benar itu seperti ini. Coba bayangkan, Spurgeon lebih dari 100 tahun yang lalu berkhotbah di depan jemaat yang besar, boleh dikatakan gereja terbesar saat itu, tapi yang dia khotbahkan kebenaran firman ya, yang menentang teologi kemakmuran. Ironis lah, poin kedua. Saat ini satu gereja menjadi gereja terbesar justru karena memberitakan ajaran sebaliknya dari yang Spurgeon ajarkan ya. Injil yang lain, Injil yang berbeda, Injil kemakmuran ya. Saat ini yang justru menarik minat begitu banyak orang untuk datang dan menjadikan satu gereja menjadi gereja terbesar. Ironisnya, gereja-gereja kecil pun karena memandang dan mengidolakan para guru palsu Injil kemakmuran ini menjalankan kehidupan pelayanan yang sama. Jadi kalau dulu Spurgeon berani di tengah-tengah gereja terbesar, jemaat terbanyak saat itu, memberitakan Injil Kristus apa adanya. Sekarang justru gereja menjadi besar karena memberitakan Injil yang lain. Karena orang tertarik dengan teologi kemakmuran. Siapa sih yang gak tertarik? Ngasih 10.000 jadi 1 juta? Itulah motivasi orang berbondong-bondong memenuhi gereja-gereja zaman sekarang. Bahkan begitu murah hati memberi buat gembala dan gerejanya. Ya. Jadi kebalikannya kan yang terjadi. Dan yang lebih ironis, gereja-gereja kecil seperti kita perintisan pun gayanya sama dengan mereka. Jadi mereka begitu mengidolakan gereja-gereja besar yang disebut mega church ini. Mega itu 1 juta artinya ya. Jadi mega church itu sebutan untuk gereja-gereja yang jumlah jemaatnya banyak, udah ribuan bahkan jutaan, disebut mega church. Jadi ini gereja-gereja yang sama dengan kita masih perintisan, jemaatnya masih kecil, pun gaya hidupnya sama, mengejar yang duniawi, tidak tekun dalam pengajaran firman yang sehat. Padahal mereka gerejanya kecil, ikut ajaran mereka, padahal mereka masih seperti kita. Jadi ini ironis ya, menyedihkan. Oke lanjut dulu. Masih catatan terakhir tentang Injil kemakmuran. Poin ketiga, Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang, mamon, kemakmuran. Ya, harus pilih salah satu. Kalau dalam hati Dani bertahta 2 raja, Yesus dan Mamon, kira-kira yang lebih Dani dengarkan suaranya siapa? Mamon. Tuhan bilang begini, gak enak buat lahiriah saya. Mamon bilang begini. Dan sebenarnya realitasnya, orang yang masih menduakan Tuhan dalam hidupnya, dalam hatinya, Yesus dan Mamon, artinya kita bisa pastikan dia orang belum dilahirkan kembali. Kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, tidak ada
pribadi lain dalam hidup saya, dalam hati saya, bahkan diri saya, ego saya pun tidak, tetapi Kristus. Paulus katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Karena kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, iman Kristennya benar, Yesus segala-galanya. Ingat pelajaran kita yang lalu, ketika yang kudus hadir, yang lain menyingkir. Iman Kristen yang benar. Lanjut ya. Ini ada di Matius 6 ayat 24. Di bagian lain, Alkitab pun dengan tegas menuliskan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Dua poin dari ayat ini. Kejahatan di sini dari kata Ibrani kakos yang artinya worthless atau tidak berguna, tidak berharga, tidak bernilai. Jadi ketika dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, kejahatan di sini artinya sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai, tidak berharga. Mengejar kemakmuran duniawi itu kita mengejar sesuatu yang tidak berguna secara rohani ya, tidak bernilai secara rohani. Lanjut ya. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama apa? Kejahatan di sini worthless ya, jahat karena tidak apa? Kita sudah belajar minggu lalu. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa secara lahir ya berbuah, tapi dalam pengukuran pandangan Allah tidak menghasilkan buah ini ya. Lalu yang kedua di sini dikatakan menyimpang dari iman ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman ya. Menyimpang dari iman ini menyeleweng dari ajaran yang benar. Kalau kita berbicara iman, maka kita berbicara ajaran yang ada di dalam Alkitab, ayat-ayat teks yang ada di dalam Alkitab yang ditafsirkan dengan benar ya. Bukan cuma comot setengah ayat, bukan cuma comot satu ayat lalu ayat berikutnya sengaja diabaikan, bukan ya. Nah ya. Jadi menyimpang dari iman di sini adalah menyeleweng dari ajaran yang benar. Teologi yang salah menyimpang dari iman ini. Ini yang dipraktekkan guru-guru palsu teologi kemakmuran ya. Bad theology ya. Berangkat dari hermeneutik yang tidak sehat, bad hermeneutics. Jadi kita lihat dari poin 1 sampai poin 5, kesalahan fatal teologi kemakmuran itu berangkat dari menafsirkan Alkitab yang sembarangan. Comot setengah ayat, comot satu ayat, lalu ditafsirkan seenaknya supaya mendukung teori mereka. Ini adalah bad theology, teologi yang buruk. Berangkat dari bad hermeneutics, cara menafsirkan Alkitab yang buruk. Bahkan saya lebih tegas lagi mengatakan ini rotten theology. Teologi yang busuk, karena menghasilkan buah-buah yang busuk, orang-orang Kristen yang busuk, gereja-gereja yang busuk di hadapan Allah. Ya, tidak menghormati kekudusan Allah, seenak-enaknya menyeleweng dari firman, dan mereka bangga hidup di dalam sana. Ya, poin berikutnya, memikirkan dan mencari perkara di atas, saha rohani kekekalan, bukan yang di bumi, yang lahiriah, yang fana, adalah bagian dari natur atau kodrat manusia yang sudah dibangkitkan bersama Kristus atau dilahirkan kembali. Sebagaimana jarum kompas senantiasa menunjuk utara, sikap hati seorang percaya sungguh yang sudah dilahirkan kembali akan selalu mengarah kepada hal-hal sorgawi. Dan pemikiran tentang hal-hal sorgawi hanya bisa didapatkan dari memahami realitas sorgawi yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saya sertakan ayat-ayatnya. Pernah lihat kompas? Pasti pernah lah. Jarum kompasnya itu otomatis menunjuk ke atas kan, ke utara. Selalu itu. Kalau enggak itu kompas rusak. Nah, orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita sudah bahas ayat ini, itu mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas, di mana Yesus ada. Sudah Tuhan beri hati yang seperti itu. Yang ori, kalau kompas tuh kompas yang benar, yang tidak rusak. Bukan langsung nunjuk ke Dimanapun kita berada di belahan dunia, ketika kita buka kompas, pertama pasti nunjuknya ke utara. Barulah ketika kita menggeser posisi kita, dia ngikutin gitu. Itu yang benar. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, Kristen benar itu selalu ke atas. Hati yang baru, roh yang baru itu
Selalu ke atas, cari yang di atas. Secara otomatis, secara natur, secara kodrati, bawaannya aslinya selalu mengarah ke hal-hal di atas. Nah, guru-guru palsu teologi kemakmuran ini justru sebaliknya. Ya, oke. Lanjut. Tinggal slide-slide terakhir. Nah, jadi mereka mengajarkan dan mempraktekkan bad theology, teologi yang jelek, yang salah. Saya katakan rotten theology, teologi yang busuk. Karena teologi yang benar begini, kita sudah belajar ya bagian ini. Berasal dari Allah, dan manusia yang merupakan ciptaan Allah bersikap sakah proskuneo. Ya. Jadi ketika kita membahas doktrin-doktrin di atas, fokusnya Allah. Jarum kompasnya itu nunjuk ke hal-hal di atas, ke Allah gitu. Yang menjadi perkenanan Allah yang rohani, yang kekal. Ini good theology ya, teologi yang benar dari hermeneutik yang benar. Jadi ini ya, sikap manusia itu tunduk loh. Apa yang menjadi kehendakmu jadilah. Karena Yesus pun ketika akan menjalani derita salib di Taman Getsemani, Yesus katakan apa? Ingat doa Yesus? Kalau boleh, cawan inilah lalu dariku, terlalu berat Tuhan. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Ingat ini, berat. Yesus tahu loh, Allah berpaling muka darinya itu berat banget. Menanggung dosa manusia, menjadi musuhnya Allah. Kalau boleh cawanmu lah lalu. Tapi tidak setengah. Tuhan berdoa, isi hatinya, kerelaannya merendahkan diri. Doa ini dilanjutkan dengan kalimat apa? Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu good theology, teologi yang benar ya. Manusia syaka. Nah di tangan teologi kemakmuran, teologinya menjadi seperti ini. Ini loh, ini yang disebut teologi dangkal, shallow, superficial, cuman kedok, cuman bungkus. Jadi mereka membahas hal-hal ini tapi tidak sampai tembus kepada Allah. Tidak mengubahkan hati kita sampai kita proskuneo, syaka di hadapan Allah. Mengakui bahwa Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub benar-benar Allah. Saya tunduk sepenuhnya kepada Engkau. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus. Mau dibawa kemana saja selama saya hidup di dunia, saya jalani dengan setia. Karena saya tahu ujung akhirnya adalah sorga. Ini loh good theology, penggalian firman. Ketika khotbah itu menggali sampai kedalaman yang paling dalam, sampai tembus kepada pribadi Allah, lalu Allah mengubahkan hidup kita, Roh Kudus dan kuasa firman, sehingga kita semakin merendahkan diri di hadapan Dia. Nah, bad theology atau rotten theology, teologi busuk termasuk teologi kemakmuran, dia membahas tentang penyembahan, tentang doa. Ini hal ini semua dia bahas, tapi dalam posisi manusia, egonya manusia. Nggak mau dia. Makanya kan khotbah-khotbah mereka, nah, kalau orang sudah terbiasa khotbah seperti ini, contohnya istri saya. Dengar khotbah yang shallow, yang dangkal, itu udah nggak menarik. Nggak mengubahkan hati-hati saya. Ibadah-ibadah yang saya hadiri tidak berbuahkan apa-apa, bahkan menghasilkan keburukan, kata Paulus. Mereka nggak berani menembus sampai ke sini. Karena kalau mereka menembus membahas sampai ke sini, ketahuan kedok mereka. Makanya tantang mereka loh. Berani konfrontasi dengan mereka. Ayo duduk bersama, saya bawa Alkitab saya, Anda bawa Alkitab Anda. Kita duduk bersama, kita gali sampai kedalaman. Teologi yang benar. Ini yang shallow-shallow yang di atas akan kebongkar semua. Mereka bahas, makanya kalau baca buku, baca artikel, lihat judul video YouTube, itu mereka judulnya bagus-bagus, nggak salah. Tapi coba dengarkan khotbahnya, berani nggak menggali sampai kedalaman? Enggak. Mereka ambil satu ayat, ngoceh kemana-mana. Kadang nggak nyambung gitu. Karena kalau mereka sampai ke dalam akan ketahuan. Jadi jangan takut dengan mereka selama kita setia ya menggali sampai kedalaman. Nah, terakhir, saya mau rekomendasikan jemaat kalau yang bisa berbahasa Inggris atau ada anggota keluarga yang bisa berbahasa Inggris, saya rekomendasikan baca buku-buku ini. Ini adalah Costihin, pengarang buku ini ya, Costihin. Costihin adalah keponakan dari Benny Hinn. Benny Hinn sudah saya ceritakan minggu lalu ya, salah satu suhunya teologi kemakmuran.
kemana-mana sukses, pernah datang ke Indonesia, tapi ajarannya teologi kemakmuran. Dulu Kosti Hinn, keponakannya ini ikut dalam pelayanannya Benny Hinn. Dia sudah merasakan suksesnya teologi kemakmuran. Tapi Tuhan jangkau dia, Tuhan ubahkan hati dia. Sekarang dia memberkati gereja Tuhan. Sekarang dia mengajarkan teologi yang benar. Baca buku ini. God, Greed, and the Prosperity Gospel. Apa artinya? Allah, keserakahan, dan teologi kemakmuran. Dia bongkar habis-habisan. Busuknya teologi kemakmuran. Nah sebenarnya kalau baca buku ini, lalu jemaat yang sudah lama ikut ibadah di sini, sejalan banget ya yang kita ajarkan. Nah dia mengeluarkan buku yang baru, ini Defining Deception, mendefinisikan penipuan. Ini dia berdua mengarang buku ini, dia membongkar lebih lagi teologi Pantekosta karismatik di buku ini. Jadi di sini dibahas tentang mistisisme, dibahas tentang tipuan mereka, hal mujizat-mujizat, dibahas di buku yang kedua ya. Jadi ini saya rekomendasikan. Pesan untuk para guru palsu, advokat teologi, Injil kemakmuran. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 16. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Pesan untuk umat Tuhan, orang-orang Kristen. Gembalamu bukan pemilik sorga. Ajaran gembalamu bukan jalan menuju kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik sorga. Pribadi Yesus dan ajarannya yang dinyatakan dalam firman di dalam Alkitab adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Perjalanan menuju kekekalan adalah one-way ticket, tiket sekali jalan dengan hanya dua pilihan, sorga atau neraka. Saatnya menguji apakah ajaran gembalamu menurut ajaran dalam Alkitab, bersumber dari teks Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Menguji segala sesuatu adalah perintah Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, nah kembali ke teologi yang busuk. Teologi yang busuk yang di atas, yang cuman korek-korek permukaan, tidak berani menggali sampai kedalaman, itu akan berakhir dalam nyala api. Walaupun mereka memakai Alkitab yang sama, mencuplik ayat yang sama dari Alkitab yang sama dengan kita, tetapi mereka nggak berani menembus sampai ke Allah supaya mereka semakin syakah dan proskuneo. Justru mereka egonya. Nah itu akan berakhir dalam nyala api ya, termasuk bagian dari dunia yang akan binasa dalam nyala api. Kita dulu bagian dari itu. Tapi saya mau kasih kabar sukacita, berita baik Injil. Karena kita sudah dilahirkan kembali, karya salib Kristus sudah memindahkan tempat kita dari atas ke bawah.
Kita sekarang belajar teologi yang benar. Kita gali sampai kedalaman. Saya mau sampai mencapai hatinya Allah. Tahu kebenaran yang hakiki, yang sejati. Yang akan membuat saya semakin merendahkan diri. Syakah proskuneo di hadapan dia. Itu karya salib bagi kita. Kita akan masuki perjamuan kudus pagi hari ini dengan bekal ini. Berbahagia jemaat. Kita ada di bawah sini. Kita coba meraih hatinya Allah. Dengan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Syakah proskuneo. Dan ini berkat karya salib. Ketika Yesus mati, lalu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Hasilnya adalah kita ada di ruangan ini pagi hari ini. Amin. Nah, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan berdoa dulu buat kebenaran firman ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.